Tan Malaka adalah nama yang sudah tidak asing lagi di telinga para penikmat sejarah di Indonesia. Masa hidupnya yang penuh dengan lika-liku perjuangan menjadikannya salah seorang pahlawan nasional. Meskipun ia sempat menjadi petinggi dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akhir hidup dari Tan Malaka terbilang cukup tragis. Ia dieksekusi dengan cara ditembak bersama para pengikutnya tanpa melalui proses pengadilan. Lalu, bagaimanakah kisah selengkapnya? Pada suatu masa di Hindia Belanda, hiduplah seorang pemuda bernama Tan Malaka. Tan Malaka lahir dari rahim Minangkabau, tumbuh menjadi sosok yang tak hanya cerdas, tetapi juga memiliki semangat yang membara untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia hidup dengan mengarungi samudera politik, mengemban ide-ide revolusioner yang menggema hingga ke seluruh penjuru tanah air, menginspirasi banyak jiwa untuk berani bermimpi dan berjuang. Kisahnya penuh dengan petualangan, keberanian, dan tentu saja humor yang menggigit, mengajarkan kita bahwa di dalam setiap perjuangan selalu ada cerita yang layak untuk dikenang. Dalam lembaran sejarah yang terhampar, Tan Malaka bagaikan sosok yang tak pernah lelah mengejar kebebasan. Ia berkelana dari satu pulau ke pulau lain, menyebarluaskan gagasan tentang kemerdekaan, seolah-olah ia tengah merancang siasat untuk melarikan diri dari pagar yang mengurung. Dengan kecerdikannya, Tan Malaka mengelabui penjajah, menyusun strategi dan menggalang kekuatan rakyat. Namun, perjalanan Tan Malaka diwarnai oleh pengorbanan dan pengasingan. Meskipun begitu, semangatnya yang tak pernah padam menjadi obor bagi para pejuang kemerdekaan, menerangi jalan menuju Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kisah hidup Tan Malaka berakhir dengan pengorbanan yang besar untuk bangsa Indonesia. Setelah serangkaian perjuangan dan pengasingan, Tan Malaka bersama pengikutnya ditangkap di Kediri, Jawa Timur. Mereka dieksekusi dengan cara ditembak mati pada tanggal 21 Februari 1949. Meskipun sosoknya kontroversial, Tan Malaka memberikan banyak sumbangsih bagi bangsa Indonesia. Kisah pengorbanannya yang penuh dengan dedikasi dan pengorbanan terus menginspirasi generasi penerus bangsa. Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim, sedangkan nama dan gelarnya adalah Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Ia adalah seorang pengajar, filsuf, pejuang kemerdekaan Indonesia, pendiri Partai Murba, dan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Pada masa hidupnya, ia menulis buku dengan judul Narde Republik Indonesia, buku yang menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Karena tulisan itu, Muhammad Yamin memberikan julukan kepada Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia. Ibrahim Kecil terlahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Pandam Gadang, Gunung Ameh, 50 kota Hindia Belanda. Ayahnya bernama H.M. Rasad Caniago, seorang buruh tani. Sedangkan ibunya bernama Rangkayo Sina Simabur, putri dari seorang tokoh terpandang di desa tersebut. Sebagai seorang anak, Tan Malaka tinggal bersama orang tuanya di Suliki. Pada masa kecil, ia belajar ilmu agama dan juga dilatih dalam seni bela diri pencak silat. Pada tahun 1908, Tan Malaka bersekolah di Quebec School,
yang kini menjadi SMA Negeri 2 Bukit Tinggi di Fort de Kock. Di Quebec School, Tan Malaka belajar bahasa Belanda dan menjadi pemain sepak bola yang terampil. Menurut gurunya, G.H. Hoerensma, meskipun Tan terkadang tidak patuh, ia adalah murid yang sangat baik dan kecerdasannya berada di atas rata-rata anak-anak sebayanya. Tan Malaka lulus dari sekolah itu pada tahun 1913 dan kembali ke desanya. Kepulangannya ditandai dengan penganugerahan gelar adat yang tinggi sebagai datu, dan ia juga mendapatkan tawaran untuk bertunangan. Namun, tawaran pertunangannya itu ia tolak. Setelah beberapa waktu, Tan Malaka melanjutkan pendidikannya ke luar negeri dan dia berlayar ke Rotterdam pada tahun yang sama. Sesampainya di Belanda, Tan Malaka meremehkan iklim di Eropa Utara yang mana sangat berbeda jauh dengan iklim di negara asalnya. Akibatnya, ia terkena radang infeksi selaput dada pada awal 1914. Selama berada di Eropa, ia menjadi tertarik pada sejarah revolusi-revolusi dunia. Inspirasi pertamanya tentang masalah revolusi ini berasal dari sebuah buku yang diberikan Hoerensma yang berjudul De Franse Revolutie. Setelah terjadi peristiwa revolusi di Rusia pada bulan Oktober 1917, Tan Malaka menjadi tertarik dengan paham komunisme, sosialisme, dan sosialisme reformis. Ia mulai membaca karya-karya dari Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Selain itu, Tan Malaka juga mulai membaca karya-karya dari Friedrich Nietzsche yang menjadi salah satu panutannya dalam berpolitik. Sementara itu, Tan Malaka menjadi semakin tidak menyukai budaya Belanda. Sebaliknya, ia lebih terkesan pada budaya Jerman dan budaya Amerika Serikat. Bahkan, ia sempat mendaftar untuk menjadi angkatan darat Jerman, tetapi ditolak karena pada waktu itu tentara Jerman tidak menerima orang asing sebagai anggotanya. Di Belanda, ia bertemu dengan Henk Sneevliet, salah satu pendiri dari Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tan Malaka juga menjadi lebih tertarik pada Sociaal-Democratische Onderwijzers Vereniging atau Persatuan Guru Sosial Demokrat. Pada bulan November 1919, Tan Malaka lulus dan menerima gelar diploma Hulpakte. Setelah lulus dari pendidikannya, Tan Malaka meninggalkan Belanda dan kembali ke desanya. Lalu, ia menerima tawaran dari Dr. C.W. Johnson untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan tembakau di Sanembah, Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Timur. Ia berangkat ke Deli pada bulan Desember 1919. Selama mengajar, Tan Malaka menghasilkan propaganda untuk menggulingkan kekuasaan kepada para kuli, yang kemudian dikenal sebagai Deli Spor. Selain mengajar, Tan Malaka terus menjalin kontak dengan ISDV, dan ia menulis beberapa karya untuk pers. Sebagai seorang jurnalis, ia menulis karya dengan judul Tanah Orang Miskin yang dimuat di majalah Head Free World, edisi Maret tahun 1920. Tulisan itu berisi tentang perbedaan yang mencolok dalam kekayaan antara kapitalis dan para pekerja. Tan Malaka juga menulis tentang penderitaan para kuli di Sumatera Pos. Tan Malaka lalu pergi ke Batavia ketika guru lamanya yaitu Hoerensma menawarinya pekerjaan sebagai guru. Namun,
Tan Malaka menolak tawaran itu karena ia ingin mendirikan sekolahnya sendiri. Mengetahui hal tersebut, guru lamanya menerima alasan dan lalu mendukungnya. Pada tahun 1921, Tan Malaka terpilih menjadi anggota Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat dari kelompok sayap kiri, tetapi kemudian mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari 1921. Ia kemudian meninggalkan Batavia dan tiba di Yogyakarta pada awal Maret 1921, dan ia tinggal di rumah Sutopo, salah seorang mantan pemimpin dari Budi Utomo. Di sana, ia menulis proposal untuk sekolah tata bahasa. Ia juga sempat mengikuti Kongres kelima Organisasi Sarekat Islam dan bertemu dengan sejumlah tokoh Islam terkemuka, termasuk Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Darsono, dan Semaun. Kongres yang berlangsung di Yogyakarta tersebut membahas topik keanggotaan ganda Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Agus Salim dan Abdul Muiz menjadi tokoh yang melarang keanggotaan ganda tersebut. Sedangkan Semaun dan Darsono adalah anggota PKI yang merangkap sebagai anggota dari Sarekat Islam. Akibatnya, Sarekat Islam kemudian terpecah menjadi dua kubu. Cokro Aminoto membentuk Sarekat Islam Putih, sedangkan Semaun membentuk Sarekat Islam Merah yang berpusat di Semarang. Usai kongres, Tan Malaka diminta oleh Semaun untuk pergi ke Semarang dan bergabung dengan PKI. Dia menerima tawaran itu dan pergi ke Semarang. Tetapi sesampainya di Semarang, Tan Malaka langsung jatuh sakit. Sebulan kemudian ketika ia telah sehat, Tan Malaka kembali berpartisipasi dalam pertemuan dengan sesama anggota Sarekat Islam di Semarang. Pertemuan itu menyimpulkan bahwa diperlukan saingan dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal inilah yang memprakarsai terciptanya sekolah baru yang bernama Sekolah Sarekat Islam atau yang lebih dikenal sebagai Sekolah Tan Malaka. Sekolah-sekolah tersebut menyebar ke Bandung dan ke Ternate. Dengan pendaftarannya yang dimulai pada tanggal 21 Juni 1921. Sekolah-sekolah tersebut merupakan alasan utama bagi gengsi Tan Malaka dan kebangkitan pesat PKI. Setelah beberapa waktu, Tan Malaka menjadi pemimpin dari PKI yang menggantikan Semaun karena Semaun pergi meninggalkan Hindia Belanda pada bulan Oktober. Perbedaan terlihat dari gaya kepemimpinan mereka berdua. Semaun lebih berhati-hati, sedangkan Tan Malaka terkesan lebih radikal. Di bawah kepemimpinannya, PKI juga menjalin hubungan yang baik dengan Sarekat Islam.